Kabar bahwa Gubernur Aceh, Haji Mudzakhir Manaf atau yang akrab disapa Mualim akan menata ulang direksi Bank Aceh Syariah akhirnya terwujud sudah. Ini sejalan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB Bank Plat Merah itu di ruang kerja Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat 14 Maret 2025 lalu. Rapat tersebut dinilai menjadi momen penting dalam menentukan kepemimpinan baru Bank Aceh untuk periode 2025 hingga 2030 mendatang. Itu sebabnya RUPSLB ini dipimpin secara langsung oleh pemegang saham pengendali atau PSP, yaitu Gubernur Aceh sendiri, serta dihadiri secara hybrid baik online maupun offline oleh seluruh pemegang saham, yaitu para bupati dan wali kota se-Aceh. Dalam rapat tersebut, sejumlah nama diusulkan dan disepakati sebagai kandidat direksi yang akan memimpin Bank Kebanggaan Masyarakat Aceh ini secara definitif untuk 5 tahun ke depan. Untuk posisi Direktur Utama ada nama Muhammad Syah, Fadil Ilyas, dan Syahrul. Ketiganya bukan wajah asing, tapi berasal dari internal Bank Aceh Syariah. Untuk kursi Direktur Operasional dan Akuntansi ada nama Tarmizi dan Iskandar. Posisi Direktur Bisnis muncul nama Budi Kafrawi dan Abdul Rafur, sementara Direktur Kepatuhan tertera nama Imamil dan Zulkarnaini. Selanjutnya, mereka akan mengikuti prosesi seleksi atau fit and proper test, baik di internal maupun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedangkan M. Hendra Supardi yang sebelumnya diangkat Mualim sebagai PLT di Bank Aceh Syariah menggantikan Fadil Ilyas memilih bertahan pada kursi semula, yaitu Direktur Dana dan Jasa. Penunjukan Muhammad Hendra Supardi ketika itu dilakukan setelah review oleh Dewan Komisaris Bank Aceh yang dituangkan melalui surat keputusan Dewan Komisaris Bank Aceh Syariah. Ia menggantikan posisi Fadil Ilyas yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Direktur Utama sekaligus Direktur Bisnis. Sedangkan Fadil diangkat oleh PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah menggantikan Muhammad Syah saat itu tanpa alasan yang jelas. Kursi Fadil tersebut kemudian diperpanjang oleh PJ Gubernur Aceh yaitu Safrijal. Dan sebaliknya, Hendra ditunjuk Mualim sesuai keputusan Dewan Komisaris yang mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Tujuannya lebih kepada pemenuhan Good Corporate Governance atau GCG yang baik dan pertimbangan aspek independensi internal Bank Aceh Syariah dalam fase menunggu keputusan pemegang saham pengendali yaitu Gubernur Aceh terpilih guna memenuhi kekurangan direksi Bank Aceh. Kepada media pers saat itu, Sekretariat Perusahaan Iskandar mengaku pergantian pelaksanaan tugas ini dilakukan dalam rangka mempertimbangkan agar pelaksanaan tanggung jawab mitigasi risiko dalam pengelolaan bank tidak tertumpu pada satu orang. Makanya, perlu dilakukan rotasi pejabat pelaksana tugas Direktur Utama. Tujuannya untuk memastikan kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2003 serta ADART Bank dan juga telah mendapatkan pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 14 Februari 2025 lalu. Diharapkan dengan pengalaman dan kepemimpinan yang dimiliki M. Hendra Supardi, ia mampu membawa Bank Aceh Syariah menjadi lebih maju dan meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya, ujar Iskandar saat itu. Tak hanya itu, Iskandar juga mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi mendalam guna memastikan kelangsungan pengelolaan bank agar tetap stabil dan meningkatkan efektivitas dalam penerapan fungsi mitigasi risiko. Iskandar menambahkan, Fadil Ilyas kini kembali ke posisi semula sebagai Direktur Bisnis PT Bank Aceh Syariah secara definitif. Begitupun tak sampai situ, semester kalender kerja berjalan, Hendra akhirnya dikembalikan Mualim pada posisi semula. Kini, 3 nama akan bertarung merebut hati Mualim agar dipilih sebagai orang nomor 1 Bank Aceh Syariah tersebut. Lantas, siapa yang mampu memikat hati Mualim dan dipilih sebagai Dirut Bank Aceh Syariah untuk 5 tahun ke depan? Tentu saja setelah dinyatakan layak oleh OJK. Kita tunggu bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.